Coba deh, lihat sekeliling kita sekarang. Layar ponsel di tangan kita, film keren yang baru aja kita tonton, bahkan tampilan di mobil kita, semuanya itu digerakkan sama satu hal, grafis komputer. Nah, kali ini kita bakal bongkar sejarah singkat di balik teknologi visual yang sekarang ada di mana-mana ini. Coba deh bayangin efek visual yang bikin kita melongo, atau desain aplikasi yang rasanya enak banget dipakainya. Itu semua tuh bukan sulap ya, tapi hasil dari inovasi puluhan tahun yang luar biasa. Jadi, gimana sih caranya kita bisa ngajarin mesin buat menggambar dan menciptakan semua visual itu? Yuk kita cari tahu. Oke, buat jawab itu, kita mesti paham dulu gimana semua ini berawal. Gimana caranya layar di depan kita ini belajar nampilin lebih dari sekedar tulisan? Karena ya, semua keajaiban visual yang kita nikmati sekarang ini akarnya ada di sebuah perjalanan yang dimulai lebih dari setengah abad yang lalu. Jadi, kita bakal loncat mundur nih 60 tahun ke belakang buat ngeliat gimana ceritanya kita bisa beralih dari yang awalnya cuma garis-garis simpel di layar sampai jadi dunia virtual imersif yang bisa kita masuki. Perkembangannya itu gila-gilaan, cepet banget. Awalnya di tahun 60-an, kita cuma punya tampilan vektor. Bayangin aja kayak gambar pakai penggaris digital gitu. Terus, tahun 80-an itu jadi revolusi besar dengan adanya GUI, yang bikin kita bisa interaksi sama komputer secara visual. Dari sinilah lahir software legendaris kayak Photoshop. Nah, kalau sekarang, wah kita udah di era imersif, grafis 3D yang super realistis, kekuatan dari GPU, dan munculnya VR AR yang benar-benar bikin fiksi ilmiah jadi kayak kenyataan. Lompatannya luar biasa banget cuma dalam beberapa dekade. Oke, kita udah lihat kan perjalanannya kayak gimana, tapi ada pertanyaan yang lebih dasar lagi nih. Gimana caranya sebuah mesin bisa paham dan bikin sesuatu yang visual kayak gambar? Jadi gini, intinya komputer itu ngomong pakai dua bahasa visual yang beda banget. Anggap aja kayak ada dua seniman dengan gaya yang bertolak belakang. Yang satu itu seniman mozaik yang detail banget, satunya lagi ahli geometri yang super presisi. Nah, dua pendekatan ini, dua bahasa ini, itulah inti dari apa yang kita sebut grafika komputer. Ilmu tentang gimana caranya dunia visual kita diubah jadi bentuk digital. Dan dua metode utamanya adalah raster dan vektor. Oke, di tim pertama ada yang namanya raster. Anggap aja ini kayak bikin lukisan mozaik digital, di mana setiap gambar itu disusun dari ribuan bahkan jutaan titik-titik warna kecil yang kita sebut piksel. Komputer harus ingat warna dan posisi setiap titik itu. Terus, di tim kedua ada vektor. Nah, kalau vektor, daripada nyimpen jutaan titik, dia cuma nyimpen instruksi matematika. Jadi dia nggak ngelihat gambar lingkaran, tapi dia ngelihat perintah matematika buat bikin lingkaran dengan radius sekian di posisi sekian. Nah, di sini nih perbedaannya jadi penting banget. Grafis raster karena basisnya piksel, cocok banget buat nampilin detail di foto yang rumit. Tapi, coba deh di zoom terus, nanti kelihatan kan kotak-kotak pikselnya, gambarnya jadi pecah. Nah, kebalikannya grafis vektor. Karena isinya cuma rumus matematika, mau diperbesar segede apapun, kualitasnya tetap tajam. Ini nih alasan kenapa logo-logo perusahaan itu selalu dibikin pakai format vektor. Biar tetap kelihatan jelas mau di kartu nama atau di baliho raksasa. Jadi kuncinya itu di skalabilitas. Oke, jadi dengan dua bahasa visual ini, apa aja sih perangkat yang dipakai para kreator zaman sekarang buat bikin semua dunia digital yang kita lihat? Ekosistem grafis ini sebenarnya punya 3 pilar utama. Pertama, jelas perangkat keras, terutama GPU atau kartografis. Ini ototnya, mesinnya, yang lakuin triliunan perhitungan per detik buat nampilin gambar. Kedua, ada perangkat lunak. Ini kuas sama pahat digitalnya. Photoshop itu rajanya dunia raster, sementara aplikasi kayak Blender itu jagonya buat model 3D dan vektor. Dan yang terakhir, ada standar. Anggap aja ini bahasa pemersatunya. Format kayak JPG dan SVG, inilah yang mastiin gambar yang dibuat di satu komputer bisa kelihatan sempurna di komputer lain. Oke, sekarang ayo kita sambungin semuanya. Gimana sih semua teknologi ini ngaruh ke dunia kita sehari-hari? Seringnya dengan cara yang nggak kita sadari. Kalau ngomongin grafis komputer, kita mungkin langsung kepikiran film atau game, ya kan? Tapi dampaknya itu jauh lebih luas dari itu. Iya bener, industri kreatif emang porsinya paling gede. Tapi coba deh lihat ini, hampir sepertiganya itu dipakai buat desain dan teknik, atau CAD. Artinya setiap mobil yang kita naiki atau gedung yang kita masukin, kemungkinan besar dirancang pakai teknologi ini. Terus ada lagi visualisasi ilmiah, yang bikin dokter bisa lihat model 3D organ tubuh, atau ilmuwan bisa bikin model perubahan iklim. Dan ya, tentu aja, setiap icon, setiap tombol yang kita sentuh di layar HP kita, itu semua bagian dari GUI. Jadi grafis komputer itu bukan cuma soal hiburan, tapi udah jadi fondasi dunia modern kita. Ada kutipan dari Ivan Sutherland, salah satu pelopor grafis komputer, yang puluhan tahun lalu tuh rasanya kayak ngomongin masa depan banget.
Dia udah ngebayangin sebuah ruangan di mana komputer bisa ngendaliin materi, sebuah visi tentang dunia digital dan fisik yang melebur jadi satu. Dan dengan adanya VR dan AR sekarang, kita tuh bener-bener lagi ada di ambang pintu buat mewujudkan visi itu. Dan ini, pada akhirnya, membawa kita ke satu pertanyaan besar. Waktu batas antara dunia nyata sama dunia yang diciptakan komputer makin tipis, makin kabur, sebenarnya apa sih yang lagi kita bangun? Apa kita cuma bikin alat-alat yang lebih canggih? Atau jangan-jangan kita lagi ngebangun fondasi buat sebuah realitas yang benar-benar baru?